Halo teman-teman, ini adalah part yang kedua perjalanan mudik lebaran Mas Edwin ke Jombang, Jawa Timur. Sebelum kalian menonton part yang kedua ini, coba tonton terlebih dahulu part yang pertama yang Mas Edwin sudah upload ya teman-teman, supaya ceritanya menyambung. Oke, welcome back to part 2 teman-teman semuanya. Gimana? Sudah nonton belum yang part pertama? Sorry ya kalau videonya Mas Edwin potong menjadi 2 part. Ya takutnya terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nantinya kalian bosan lihat Mas Edwin. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di perjalanan ini. Cuacanya mendukung banget teman-teman, ini panas tapi nggak segitu panasnya teman-teman, masih ada hawa sejuknya sih. Nanti ini kalau kalian lurus saja itu nanti ketemu jalur utama yang dimana pasti kita lewati. Harusnya sih Mas Edi tadi kan nggak lewat ke Krian, harusnya lewat ke kanan ya. Tapi ini berhubung Mas Edwin ingin nostalgia dan melihat bagaimana suasana di kota Krian saat mudik lebaran, masih rame atau sepi, ya ternyata tetap rame lah. Kalau Surabaya sih agak lenggang ya waktu perjalanan ke Surabaya. Oke, kita lurus, nantinya kita akan masuk ke jalur utama yang dimana mengarah ke kota Mojokerto. Tapi Mas Edwin nggak akan mengarah ke kota Mojokerto ya Sobat Brodis, karena pasti di sana itu macet pol. Tapi aslinya enak sih kalau di lewat kota Mojokerto. Nanti kita bisa mampir di tempat minuman es tebu gitu loh. Itu kan ada yang viral ya, mbak-mbak cantik gitu. Tapi kita nggak akan lewat situ karena kita akan lewat di jalur yang biasanya orang itu bilang daerah Gede. Nah gitu, Mas Edwin juga nggak tahu, tapi kalau perjalanannya itu arahnya itu tahu. Sebenarnya jalur ini tuh sepi banget teman-teman. Dulu Mas Edwin mudik lebaran di tahun kemarin itu masih sepi karena orang-orang belum tahu jalur alternatif yang Mas Edwin akan melalui ini. Tapi berhubung semua sudah tahu, kita lihat apakah masih sepi atau semakin ramai. Kita lihat sama-sama pokoknya. Jalur ini memang kalau kalian nggak tahu akan tersesat teman-teman, karena banyak sekali belok-belokan dan juga kalian harus benar-benar tahu titik di mana kalian harus putar balik atau belok. Itu kalian harus mengerti. Kalau nggak mengerti, takutnya nanti kalian kesasar ya teman-teman. Gitu. Waduh, ini truknya. Oke teman-teman, kita salib sebelah kiri. Sebenarnya nggak boleh ya teman-teman, kalau truk besar gini kita salib sebelah kiri. Ya mending baik kalau kalian nunggu aja deh, karena resiko takutnya ya itu tadi blind spot. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke kota Jombang. Perlu diketahui ya teman-teman, kalau kalian lewat jalan sini itu harus hati-hati ya, karena jalannya ini aspalnya tidak rata teman-teman, ada yang bergelombang, bahkan ada yang berlubang. Maka dari itu untuk kecepatannya mending dikurangi deh, jangan sampai terlalu kencang. Nah ini aduh, kan baru saja bilang Mas Edwin harus hati-hati. Ini jalannya nggak enak sekali teman-teman. Untuk Sobat Brodis semuanya, stay safe. Kalau kemana-mana jangan terlalu cepat lah. Kalau nggak ada kepentingan apapun, santai-santai aja. Apalagi kalau kalian membawa keluarga, itu lebih enaknya jalan santai aja, jangan kayak Mas Edwin tadi. Aduh lagi, Masya Allah, ini jalannya aduh memang ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi memang kalau kalian lewat jalan seperti ini tuh memang harus benar-benar pelan-pelan ya teman-teman, harus fokus lah, jangan sampai motor kalian terperosok di jalanan yang berlubang atau sampai selip karena kurang rata. Itu memang kalau kalian ingin luar kota harus cek lah antara kaki-kakinya, mulai dari roda, dari pelek, dari tekanan ban, itu harus kalian cek. Ya buktinya apa ya, medan-medan seperti ini yang harus kalian lewati. Jadi semuanya itu
mulus, jalan itu nggak akan mulus seperti Mas Edwin jalani ini ke kota Jombang, Jawa Timur. Memang agak riskan teman-teman. Oke, habis ini akan sampai nantinya ada, kalau kalian ingin lewat jalur alternatif teman-teman, itu nanti ada polisi cepet lah kayak gitu, atau Pak Oga. Itu nantinya kalian ambil ke jalur sebelah kanan. Tapi ini berhubung masih kurang sedikit lagi untuk sampai di jalur alternatif. Oke, ini cuaca cukup cerah teman-teman, tapi arah Jombang sana kok agak berawannya itu mendung-mendung gimana gitu ya. Nah, ini mobil depan Mas Edwin ini sennya sebelah kanan, kita sen. Nah teman-teman, ini harus hati-hati ya, jangan langsung belok karena berbahaya sekali dari jalur arah ke Surabaya itu depan. Nah itu oke Pak, oke lanjut kita terus. Nah ini buat kalian yang belum tahu area sini ya, perlu Mas Edwin garis bawahi ya teman-teman, kalau kalian lewat sini itu jangan malam-malam. Memang jalan sini itu sepi teman-teman, benar sepi. Buktinya apa ya, pernah Mas Edwin pulang itu jam 7 malam teman-teman, sepi banget. Takutnya apa sih, kalau ada kendala masalah ban bocor atau masalah mekanikal yang lain ya, di sini tuh jarang ada orang tambal ban atau bensin. Mending isi full tangki bensin kalian teman-teman, jangan sampai kehabisan gitu. Oke, ikuti perjalanannya terus. Nah ini agak gak enak ini jalannya di sini. Aduh, agak bergelombang. Mau nyalip mobil putih ini, tapi di situ agak ramai. Oke, kita putar, nah, kita belok. Nah itu ada arah kalau ke Gresik Legundi itu lewat sebelah kanan teman-teman. Jadi kalian jangan ke kanan ya. Kalau ke kanan kalian ke kota Gresik teman-teman. Jadi kalian lewat sebelah kiri gitu. Oke, aduh gimana nih? Loh. Ya Allah, nggak mau ngalah. Aduh. Oke, kita pasang hazard dulu untuk hati-hati karena mobil merah ini kayaknya, aduh, nggak mau ngalah. Oke, kita lurus terus, ikuti jalan teman-teman. Oke, kita lanjut. Mas Edwin akan belok di sebelah kiri teman-teman. Jadi diingat-ingat ya, ini adalah belokan yang kedua. Belokan yang pertama juga sebelah kiri, dan belokan yang kedua juga sebelah kiri teman-teman. Jadi jangan sampai keliru. Kalau kalian lewat sebelah kanan pasti akan kembali ke kota Gresik teman-teman, jadi lebih jauh lagi. Oke, kita lanjut perjalanannya. Ini cukup ikuti jalan aja teman-teman. Jadi jangan sampai kalian belok kanan atau kiri ya. Ikuti jalannya aja, lurus terus tanpa belok-belok nantinya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk di sebelah kiri Mas Edwin itu bukan bukit ya, tapi pembatas antara jalan dengan Sungai Berantas teman-teman. Kalian pasti tahu besarnya Sungai Berantas itu seberapa teman-teman. Ya itulah. Jadi kalau sebelah kiri itu bukan bukit ya, tapi melainkan pembatas antara jalan dengan Sungai Berantas. Nah, kalau kalian lewat malam-malam di daerah sini, itu memang minim cahaya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin lewat sini, usahakan pagi atau siang atau sore ya teman-teman. Kalau kalian berani, nggak apa-apa. Oke teman-teman, kita percepat videonya, jangan sampai terlalu panjang. Oke, kita naik ke flyover teman-teman. Ini kayaknya flyover baru. Dulu zaman Mas Edwin ke Jombang Jawa Timur nggak pernah lewat sini teman-teman. Jadi memang aksesnya itu ada di jembatan lama teman-teman. Ini baru-baru saja dibangun oleh pemerintah kota Jombang gitu teman-teman. Jadi mempermudah akses untuk kita pengendara agar sampai ke tujuan. Memang sih untuk ke Jombang kalau lewat alternatif itu kan ada jembatan lama. Nah jembatan lama itu kalau kena truk besar itu sering kayak membala gitu, kayak lentur gitu aspalnya itu, jembatannya lah itu, pokoknya seperti itu, kayak ngeri-ngeri gimana gitu. Dan saat ini Mas Edwin lewat flyover untuk yang pertama kalinya. Padahal nggak pernah sama sekali lewat sini dan barusan tahu kalau ada flyover.
Ya mohon maaf ya untuk warga Jombang kalau Mas Edwin belum tahu ada flyovernya. Oke, kita sudah turunan. Ini kalian lurus terus, jangan belok kanan kiri. Nah itu kalau kalian ada mobil sebelah kanan, ya itu nanti tembusnya situ. Sama sih seperti jalur Mas Edwin, cuman ini jalurnya lebih asik lah, lebih enak gitu, lebih aman itu. Oke, macet tuh, kenapa ya macet ini, padahal daerah sini tuh jarang sekali macet teman-teman. Oke, kita belok kiri, kita salib. Nah, kena macet juga kan. Ya resiko lah kalau kita ambil sebelah kanan, jalurnya sempit sekali teman-teman. Jadi kita harus sabar ya. Kita coba belok kanan. Ada mobil. Pelan-pelan. Oke. Tuh mepet sekali teman-teman. Aduh. Oke, kita lanjut. Nah. Oke, kita salib dulu. Nah. Oke, pelan-pelan dulu lagi. Oke, jos. Kita salib lagi sebelah kiri. Nah, oke. Nah, oke, agak padat teman-teman daerah sini ya. Mulai agak banyak kendaraan. Oke, kita lanjut lagi, kita salib lagi sebelah kiri. Awas. Aduh, hampir aja teman-teman. Masih diserempet oleh bapak-bapak. Oke, untuk jalur sini teman-teman, kalian bisa lurus terus. Nanti ketemunya itu ada lampu merah terakhir. Itu nanti kalian sebelah kanan ya. Kalau sebelah kiri itu nanti ketemu jalan tol teman-teman. Naik ke tol lah, seperti itu. Oke, kita salib lagi, kita lurus. Aduh, mulai macet teman-teman. Alhamdulillah Mas Edwin sudah sampai di kota Jombang, dan saatnya Mas Edwin akan melalui jalur utama, yang dimana kalau kalian bisa menempuh jalur utama silakan, tapi memang resikonya kalau lewat jalur utama itu kan berbarengan dengan truk, dengan bis, ya itulah, apalagi belum macet dan kena lampu merah, itu kalian harus pertimbangkan. Kalau saran Mas Edwin lebih baik lewat jalur alternatif seperti itu teman-teman. Oke, awas pak. Aduh, kok langsung nyelonong aja bapak itu. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanannya menuju ke desa kediaman istri di Jombang, Jawa Timur teman-teman. Nah, cuaca kali ini cukup terang teman-teman, dan kondisi perjalanan kali ini sangat lengah. Seperti halnya Surabaya, ya walaupun sedikit ramai tapi tidak terlalu macet teman-teman. Cuman Mas Edwin belum lihat bis di jalur utama ini ya. Semoga kita bisa berjumpa bis yang nantinya Mas Edwin mau. Kayaknya sih jalur sini Sugeng Rahayu, Eka, Bagong, ya masih banyak lah. Karena inilah jalur kalau boleh dibilang untuk mengarah ke Jawa Tengah lewat sini, mau mengarah ke Kediri, Kertosono, Nganjuk juga jalannya lewat sini teman-teman. Oke, kita nggak bensin dulu, kita lanjut karena masih tersisa 5 bar teman-teman. Sekarang kalau boleh dibilang daerah sini tuh daerah pemekaran atau perkembangannya cukup bagus teman-teman. Buktinya apa? Jalanan sekarang sudah dibeton. Kalau dulu itu memang aspal, dan jalur motor di sebelah kiri itu sangat bergelombang dan cukup bahaya teman-teman. Apalagi kan akses jalur utama ini sering dilewati oleh kendaraan yang bertonase tinggi teman-teman, seperti dump truck, lalu trailer, dan juga bis teman-teman. Jadi kalau sudah dikasih beton seperti ini ya cukup aman sih. Tapi memang harus kalian hati-hati kalau musim hujan. Ya beton ini kan sangat licin. Jadi memang untuk intensitasnya kalian harus kurangi kecepatannya, seperti itu teman-teman. Oke, sudah cuacanya mulai mendung ini. Semoga aja nggak hujan teman-teman, dan bisa sampai dan istirahat nantinya.
Oke, kita nikmati suasananya terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini dia, kita sudah mau sampai di kediaman istri. Dan kalau kalian lurus itu, nah itu ada Masjid Muldoko teman-teman. Jadi depan masjid pas itu pintu keluar exit tol dari Surabaya ke Jombang teman-teman. Oke. Nah, di sini pasti antri dan macet karena banyak mobil yang mau masuk ke tol dan mau lurus, teman-teman. Oke, kita lurus. Nah, ini dia. Nah, di sini ada jembatan ya, penghubung. Nah, nantinya nggak jauh kediaman istri itu, sehabis turunan jembatan nanti kita akan belok sebelah kanan. Ini mau nyalip cuman agak riskan karena jalannya jelek teman. Oke, kita santai-santai aja sambil menikmati cuaca yang cerah ini. Oke, kita pelankan dulu turunan. Nah, ini dia, kita mau belok. Nah, kita atret dulu teman-teman, cari celah. Oke, kita sudah sampai di desa istri tercinta. Oke teman-teman, cukup sekian ya video vlog perjalanan hari ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe.